Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Yang saya hormati keluarga besar Nahdlatul Ulama di Nederland, di Belanda, yang saya hormati keluarga besar BJINO. Saya datang bersama istri dan anak, anak usia 5 bulan. Terima kasih sudah merepotkan suara tangisan anak-anak saya ini kalau malam, karena anak saya sampai ini kalau jam 2, jam 3 sudah bangun. Mungkin masih apa ya, masih kayak Indonesia gitu ya perasaannya ya. Terima kasih sekali ya, alhamdulillah bisa ketemu kembali di Belanda, di Den Haag. Alhamdulillah saya merasa senang sekali. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya untuk memperkenalkan ya, di Indonesia juga bagian dari pengurus Nahdlatul Ulama, di Suriah pengurus besar Nahdlatul Ulama, di PBNU untuk periode ini ya. Ini alhamdulillah jadi bisa ketemu dengan kawan-kawan muslim di Belanda ini, tentu sangat menyenangkan. Juga ketemu dengan kawan-kawan Nahdlatul Ulama. Terima kasih sekali. Pertama yang ingin saya sampaikan ini, Islam ini yang saya pahami ya, dari Al-Quran, dari sejarah Nabi, dari hadis ya, bahwa Islam itu harus disampaikan kepada seluruh umat manusia. Kita semuanya ini wajib menyampaikan apa yang kita ketahui mengenai Islam kepada yang bisa kita lakukan. Itu punya kewajiban itu. Dakwah yang atau pidato yang sangat terkenal yang disampaikan oleh Nabi Muhammad di akhir dakwahnya, di Haji Wada, dan di kesempatan yang lainnya, Nabi itu di akhir-akhir hayatnya itu sering menyampaikan ala falyuballigh asy-syahidu al-ghaiba. Tolong dimengerti gitu ya, yang hadir di sini, yang hadir dalam forumnya Nabi Muhammad, menyampaikan kepada yang tidak hadir. Itu kalimat ini diulang-ulang terus oleh Nabi Muhammad. Ala falyuballigh asy-syahidu al-ghaibah. Yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir.
Nabi sering lagi Nabi mengatakan, ya, balighu anni walau ayah, sampaikan dari saya walaupun satu ayat, karena mungkin yang diketahui hanya satu ayat, yang diketahui itu sampaikan. Gitu ya. Karena itu dulu ada perdebatan yang kuat, ya, apakah Al-Quran itu boleh diterjemahkan ataukah tidak. Itu perdebatan dalam ilmu Al-Quran, ya. Di Indonesia itu perdebatan ini juga berlangsung. Mufti Batavia, ya, waktu itu Indonesia masih di bawah kekuasaan Belanda, itu muftinya menyampaikan Al-Quran tidak boleh diterjemahkan ke dalam bahasa selain Arab, nggak boleh. Dan itu memang secara keilmuan itu ada basis pendukungnya. Tetapi pendapat ini tidak mendapatkan dukungan dari banyak ulama Indonesia. Karena itulah Kiai Soleh Darat itu menulis terjemah Al-Quran dalam bahasa Jawa, dan mungkin itu adalah terjemahan Al-Quran pertama dalam bahasa Jawa. Namanya Faidur Rahman, Syekh Soleh Darat, gurunya Ki Ageng Kartini. Karena salah satu yang disampaikan oleh Ki Ageng Kartini adalah bagaimana kami ini orang-orang Jawa disuruh membaca Al-Quran tanpa memahami maknanya. Nah, itu dijawab oleh Syekh Soleh Darat, bertentangan dengan fatwa yang dikeluarkan oleh mufti itu. Beliau menulis terjemah Al-Quran dalam bahasa Jawa. Tujuannya adalah agar Al-Quran ini dipahami oleh sebanyak mungkin umat, agar orang Jawa, waktu itu karena Jawa, ya, itu paham Al-Quran, karena punya kewajiban untuk menyampaikan, ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, Nabi itu benar-benar ingin menyampaikan kebenaran agama yang dibawa itu kepada sebanyak mungkin orang, sebanyak mungkin umat. Itu, ya. Karena itu secara pribadi, ya, itu saya senang sekali ada muslim-muslim di Nederland ini. Ini saya senang sekali karena memang punya kewajiban untuk menyampaikan itu tadi. Nah, menyampaikan Islam yang terbaik itu diantaranya adalah melalui perilaku-perilaku. Karena banyak orang tertarik dengan Islam, itu salah satunya adalah melalui perilaku-perilaku yang baik. Dan saya terima kasih, ya, saya sangat-sangat terima kasih. Saya senang karena merasa bahwa Islam ada perwakilannya di negeri ini, ya, Islam ada perwakilannya di negeri ini, ya. Nah, pertama kali Kanjeng Nabi Muhammad SAW sampai di Madinah, hijrah, ya, itu yang dikunjungi pertama itu di Kuba. Nabi membangun 2 masjid, ya. Pertama kali Kanjeng Nabi datang di Madinah itu di Kuba. Ada yang mengatakan hanya 3 hari di sana, tapi rasanya tidak banyak yang mendukung ini. Mungkin sekitar 11 hari, 13 hari gitu, ya, Nabi Muhammad di Kuba. Karena begitu sampai di Kuba, Nabi membangun masjid. Lalu Kanjeng Nabi pindah ke Madinah, lalu juga membangun masjid, Masjid Nabawi. Jadi 2 masjid yang dibangun Nabawi. Pertama kali datang ke Kuba membangun masjid, lalu datang ke
Madinah juga membangun masjid. Makanya saya senang di sini ada masjid itu. Beberapa tahun yang lalu selama 1 bulan Ramadan saya di sini itu merasa senang sekali. Gitu ya. Nah, orang Islam pertama ketika Kanjeng Nabi datang ke Kuba itu orang Persia, namanya Salman Al-Farisi. Salman itu nama pemberian Nabi. Nama aslinya itu saya lupa, itu Berzibah atau siapa itu ya. Lalu sama Kanjeng Nabi diganti menjadi Salman. Itu orang pertama kali yang masuk Islam ketika Kanjeng Nabi di Kuba. Jadi pertama kali yang masuk Islam Kanjeng Nabi di Kuba itu orang Persia. Itu Salman namanya ya. Salman itu kebetulan itu memang mencari Nabi akhir zaman, karena beliau itu muridnya pengikut Nabi sebelumnya, kemungkinan orang Yahudi, dia pengikut Nabi Isa alaihissalam, tetapi pengikut Nabi Isa bukan sebagai Tuhan tapi sebagai Nabi. Itu Salman. Lalu Salman itu dipeseni untuk mencari Nabi akhir zaman. Itu Salman ya. Sampai kemudian dia dibohongi oleh orang Arab waktu itu, lalu dijual sehingga menjadi budak. Jadi waktu itu orang kalau ketangkep itu dibudak, jadikan budak itu biasa ya, makanya menakutkan ya. Alhamdulillah sekarang sudah nggak ada ya. Mungkin kalau kita pergi sendirian bisa dijadikan budak itu. Dulu jadi budak kalau ditangkap itu, termasuk Salman. Nah Salman itu di Madinah statusnya budak. Nah ketika ketemu Nabi Muhammad pertama kali, itu Salman memberi sodakoh. Muhammad ini sodakoh. Nabi tidak menerima. Lalu besoknya datang lagi, memberi lagi, tapi bukan lagi sodako, tapi atas nama hadiah. Lalu diterima. Karena dalam sifat Nabi yang diketahui oleh Salman, menurut buku-buku sebelumnya, Nabi akhir zaman itu tidak menerima sedekah, tapi menerima hadiah. Nah, Salman itu mengetes Nabi Muhammad itu dengan cara itu. Lalu Salman itu selalu di belakang Nabi untuk melihat punggungnya Kanjeng Nabi. Lalu Nabi membuka punggungnya, karena di punggungnya Nabi itu ada alamat kenabian. Nah setelah itu Salman kemudian masuk Islam. Lalu Salman dibeli oleh Kanjeng Nabi, lalu dimerdekakan. Lalu namanya diubah menjadi Salman. Jadi orang yang pertama kali masuk Islam di Madinah, di Kuba itu adalah Salman, orang Persia, bukan orang Arab ya. Lalu Kanjeng Nabi datang ke Madinah, dijemput oleh banyak orang, semua orang ikut menjemput, laki-laki, perempuan, tua, muda, anak-anak, semuanya ikut menjemput. Ada orang Yahudi yang penasaran, dia juga ikut jemput. Ya. Lalu Kanjeng Nabi itu duduk, dikerumuni oleh orang banyak begini, ya. Komentarnya orang Yahudi itu melihat wajah Nabi itu, inna wajahu laisa biwajhi kadzdzabin. Wajahnya Muhammad itu bukan wajah pembohong. Wajahnya itu enggak ada apa itu? Wajah penipu itu enggak ada. Kan ada ya mungkin ya wajah penipu gitu ya. Melihat wajahnya itu udah kayaknya gimana gitu ya. Ya semoga Muslim di sini nggak ada yang
kelihatan gitu ya. Kalau orang lain kalau melihat inna wajhahu laisa biwajhi kadzabin gitu ya, wajahnya itu nggak ada penipu sama sekali. Itu orang Yahudi itu namanya Abdullah bin Salam. Bahkan orang yang meriwayatkan pidatonya Nabi pertama kali, yang meriwayatkan adalah Abdullah bin Salam ini, karena dia yang tahu pidatonya Kanjeng Nabi itu ya, yang meriwayatkan orang ini, Abdullah bin Salam. Nah, Abdullah bin Salam itu begitu ketemu Kanjeng Nabi lalu tanya beberapa hal, lalu dia masuk Islam. Jadi ketika Kanjeng Nabi itu di Kuba, orang yang pertama kali masuk Islam itu orang Persia. Lalu Kanjeng Nabi pindah ke Madinah, orang yang pertama kali masuk Islam itu orang Yahudi. Ya. Jadi yang ingin saya sampaikan itu sebetulnya tadi itu, bahwa kita ini punya kewajiban untuk menyampaikan agama ini kepada sebanyak mungkin yang bisa kita lakukan. Itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah, Bapak Ibu-ibu yang saya hormati ya, karena itu kalau kita dikenal sebagai Muslim pertama kali yang seharusnya kita lakukan gitu ya, kita ini Muslim yang baik gitu ya, menjadi orang yang baik. Saya kalau di rumah gitu ya bersama santri-santri itu selalu yang saya sampaikan diantaranya gitu ya, kamu dikenal sebagai santri, maka ketika kamu di luar dikenal sebagai santri, perilakunya yang baik. Nah, saya kira kita juga pantas untuk menyampaikan di sini, kita sebagai Muslim di sini ketemu dengan berbagai masyarakat, yang pertama kali kita wajib melakukan adalah menjadi Muslim yang baik. Dengan cara seperti itu, harapan Nabi untuk menyampaikan Islam sebanyak mungkin itu menjadi nyata. Pada tahun ke-6 Hijriah, ya saya cerita Kanjeng Nabi. Ada peristiwa yang sangat terkenal, namanya perjanjian Hudaybiyah. Kanjeng Nabi sedang melaksanakan umroh tahun ke-6, tahun 5 terjadi perang Khandaq, lalu tahun ke-6 Kanjeng Nabi melakukan umroh. Sebelum masuk ke kota Mekah itu sudah dicegat, dilarang masuk kota Mekah. Kalau mau umroh tahun depan, Kanjeng Nabi nggak jadi umroh. Tapi dalam peristiwa itu terjadi perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah itu intinya adalah gencatan senjata antara Mekah dan Madinah, karena selama ini perang sampai tahun ke-5 ada perang Khandaq itu karena memang Mekah dan Madinah itu sedang perang. Nah, perjanjian Hudaybiyah itu menghentikan perang untuk sementara waktu. Nah, di antara perjanjiannya itu isinya tidak adil. Karena di antara isinya itu, perjanjian Hudaybiyah itu, orang yang Muslim yang datang ke Mekah lalu dia kembali ke agama aslinya nggak perlu dikembalikan. Tapi kalau ada orang Mekah datang ke Madinah menjadi Muslim harus dikembalikan. Jadi kalau ada Muslim kembali ke Mekah tidak wajib dikembalikan, tapi kalau ada orang non-Muslim datang ke Madinah wajib dikembalikan. Kan nggak adil. Makanya Umar nggak setuju.
Apalagi dalam perjanjian itu kalimat Rasulullah harus dihapus. Umar sama sekali tidak setuju. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati ya, tapi Nabi Muhammad itu menyetujuinya dengan segala kekurangannya. Itu Nabi Muhammad setuju, ini harus ditandatangani. Kesempatan yang luar biasa, Mekah Medina ada gencatan senjata perdamaian, ditandatangani oleh Kanjeng Nabi. Begitu Kanjeng Nabi sampai di rumah di Madinah, apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi? Karena sudah enggak lagi perang dengan Mekah, Kanjeng Nabi merasa umurnya tidak panjang. Ya, yang dilakukan adalah mengirim surat kepada seluruh umat manusia yang bisa dijangkau. Semua dikirimi surat yang bisa dijangkau untuk menyampaikan, saya mendapatkan wahyu dari Allah, diutus sebagai seorang nabi. Nabi itu berkirim surat ke Persia, ke Romawi, ke Mesir, ke berbagai tempat. Semua negara yang bisa dijangkau itu dikirimi surat, karena Kanjeng Nabi punya kewajiban menyampaikan wahyu yang dibawa oleh Allah Subhanahu, yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dikirim surat semuanya. Saya bayangkan itu kalau Indonesia itu dulu sudah bisa ditempuh gitu ya, itu mungkin ada suratnya Nabi sampai ke Nusantara itu. Tapi mungkin harus naik perahu, naik kapal. Waktu itu sarananya belum memungkinkan, sehingga belum ada surat yang sampai ke sana. Tapi saya percaya itu, kalau saat itu sudah bisa ditempuh, saya yakin itu juga akan dikirimi surat. Kenapa? Ya karena kewajiban Nabi memang menyampaikan diri sebagai seorang Nabi. Ya itu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, saya bisa membayangkan betapa repotnya Nabi Muhammad pada saat itu. Negara kecil di Madinah, kalau saya bayangkan itu kayak Brunei gitu ya mungkin ya. Kayak Brunei harus berkirim surat ke Amerika, harus kirim surat ke Rusia, harus kirim, itu kan sangat menakutkan itu. Tapi itu dilakukan. Ya. Sebagian utusannya Kanjeng Nabi itu ada yang dihukum mati. Begitu menyampaikan surat, pembawa suratnya itu dihukum mati. Yang dikirim ke Persia, begitu suratnya dibaca, baru awal kalimat suratnya sudah disobek. Itu suratnya Kanjeng Nabi yang ke Persia. Banyak sekali tantangan-tantangan ketika surat itu harus disampaikan ke berbagai raja-raja, termasuk Raja Mesir. Raja Mesir tanggapannya baik sekali. Meski mereka tidak mau masuk Islam, tetapi tanggapannya baik sekali. Mengirim hadiah. Termasuk kemudian adalah Maria Al-Qibtiyah yang kemudian diperistri oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada yang tanggapannya baik, ada yang tanggapannya mungkin kurang baik, bahkan tidak baik sama sekali. Tetapi itu dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Kenapa? Karena punya kewajiban untuk menyampaikan dakwah ini, menyampaikan risalah bahwa Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu telah diangkat menjadi seorang nabi. Ajarannya disampaikan dengan berbagai cara. Maka terima kasih sekali kepada bapak-bapak, ibu-ibu. Saya senang sekali ada Muslim di sini. Ini
bagian dari melaksanakan kewajiban itu tadi. Nah, ada contoh-contoh lainnya yang muslim-muslim di era Kanjeng Nabi. Salah satunya itu namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari, ya. Abu Dzar Al-Ghifari itu begal. Begal itu apa ya? Pokoknya yang tukang, kalau ada orang di jalan lewat dirampas itu begal, itu Abu Dzar Al-Ghifari. Tetapi Abu Dzar Al-Ghifari itu punya visi teologi yang baik. Abu Dzar Al-Ghifari itu, ya. Abu Dzar Al-Ghifari itu tidak mau menyembah berhala. Itu Abu Dzar Al-Ghifari, ya, tidak mau menyembah berhala. Karena itu ketika beliau Abu Dzar Al-Ghifari itu mendengar bahwa di Mekah itu ada orang yang mengaku menjadi nabi, yang isinya adalah tidak menyembah berhala, dia penasaran. Dia mengirim adiknya untuk menyelidiki nabi tersebut. Setelah adiknya pulang, beliau kurang marem gitu ya. Lalu dia datang sendiri ke Mekah, ketemu dengan Sayyidina Ali. Setelah ketemu dengan Sayyidina Ali, dipertemukan dengan Nabi Muhammad, lalu Abu Dzar Al-Ghifari masuk Islam. Beliau masuk Islam. Watak dari Abu Dzar Al-Ghifari itu nggak mau pelan-pelan. Sudah tahu kalau di Mekah itu minoritas, ya, tapi kepinginnya itu kayak mayoritas. Itu Abu Dzar Al-Ghifari. Disuruh Islam secara diam-diam itu nggak mau. Kata Abu Dzar Al-Ghifari, alasna ala haqqin, katanya. Bukankah kita ini hak? Kenapa harus sembunyi-sembunyi? Itu kata Abu Dzar Al-Ghifari. Karena itu dia mengumumkan Islamnya itu di depan Ka'bah, sehingga dia dipukuli banyak orang sampai semaput. Itu Abu Dzar Al-Ghifari. Dan dia nggak mau disuruh diam, itu nggak mau. Karena itu Nabi kerepotan. Karena kerepotan, kata Nabi, Abu Dzar, kamu pulang aja ke rumahnya. Kamu jangan di sini. Kamu pulang aja, pulang. Kamu datangi saya kembali kalau kamu melihat saya sudah menang. Itu Abu Dzar Al-Ghifari. Makanya dia pulang. Saya nggak tahu apa yang dilakukan dia ketika pulang, karena di sana dia juga minoritas, pasti juga minoritas itu. Tapi hebatnya Abu Dzar itu, ketika sampai di sana pulang, lalu dia mendengar Nabi Muhammad sudah menang di Madinah, beliau datang ke Madinah untuk hijrah ke Madinah. Itu sudah mengislamkan separuh dari kabilahnya. Itu Abu Dzar Al-Ghifari. Jadi kita punya contoh sebetulnya orang-orang yang minoritas seperti siapa? Abu Dzar Al-Ghifari, bahkan tidak boleh itu hidup sama Kanjeng Nabi, itu nggak boleh, diperintahkan untuk pulang walaupun sendirian. Ada contoh lagi yang dia malah disuruh untuk pulang, namanya itu Fudek, ya, Fudek. Fudek itu bukan orang Madinah, dia sudah masuk Islam, tetapi ya dia sudah masuk Islam, tetapi dia tidak mau hijrah, dia pengen tetap tinggal di rumahnya. Lalu dia sowan kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, sowan kepada Kanjeng Nabi. Beliau berkata kepada Kanjeng Nabi, tanya Kanjeng Nabi, katanya semua orang itu harus hijrah ke Madinah. Katanya kalau tidak hijrah halakah, cilaka. Lalu kata Kanjeng Nabi kepada Fudek, sudahlah Fudek, kamu pulang saja, yang penting kamu bisa menjalankan sholat,
kamu bisa menjalankan zakat, kamu bisa menjalankan ibadah-ibadah sebagaimana ajaran Islam, kamu lakukan di sana. Lalu dia pulang ke tempatnya, jadi dia tidak berada di mana? Madinah. Sehingga kita punya basis dalil ya, bahwa ada Abu Dzar Al-Ghifari yang menjadi minoritas, lalu ada Fudayk yang pulang juga menjadi minoritas, dan dia punya kewajiban untuk menyampaikan ininya. Ada lagi peristiwa, yaitu hijrah ke Habasyah. Hijrah ke Habasyah. Ketika umatnya Kanjeng Nabi di Makkah ya, itu mendapatkan perilaku yang tidak baik dari penduduk Mekah ya. Sebagian sahabatnya Kanjeng Nabi karena perilaku dan tidak mendapatkan perlindungan yang baik, sehingga hijrah ke Habasyah. Nah, Habasyah itu saat itu adalah negara Kristen. Habasyah negara apa? Kristen. Nabi mengizinkan mereka, bahkan Kanjeng Nabi setengah memerintahkan itu untuk hijrah ke Habasyah. Salah satu yang diperintah untuk hijrah ke Habasyah putrinya sendiri, namanya Ruqayyah. Suaminya namanya Utsman bin Affan. Yang memimpin hijrah ke Habasyah namanya Ja'far bin Abi Thalib, sepupunya Kanjeng Nabi. Salah satu yang hijrah lagi anaknya Abu Sufyan, namanya Romlah. Abu Sufyan itu salah satu musuh besarnya Kanjeng Nabi ketika di Mekah. Salah satu yang menentang Nabi ketika di Mekah itu namanya Abu Sufyan. Punya anak namanya Romlah, malah masuk Islam. Itu salah satu yang hijrah ke Habasyah. Kata Kanjeng Nabi, kamu sekalian hijrah ke Habasyah. Kenapa? Karena di sana rajanya tidak menzalimi rakyatnya. Nah, kita bayangkan sejumlah sahabat yang datang ke Habasyah di negeri Kristiani itu pasti menjadi minoritas, dan itu mendapatkan izin dari siapa? Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya, mendapatkan izin. Makanya saya punya perasaan ya, kalau kita hidup sebagai muslim lalu kita menjadi minoritas, kita bisa menjalankan agama ini dengan baik, itu kita berada di sini ini semoga bagian dari apa yang dicita-citakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa agama ini harus berada di mana-mana. Ini bagian dari ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, tentu kalau kita kemudian menjadi minoritas ya, tentu ada tantangan-tantangannya, termasuk yang dihadapi oleh Romlah. Romlah itu ketika berada di sana itu kasihan sekali Romlah itu ya. Kenapa? Beliau itu Romlah, anaknya Abu Sufyan, hijrah ke Habasyah bersama suaminya. Tujuannya adalah ingin menyelamatkan agamanya, karena kalau di Mekah mendapatkan perlawanan dari ayahnya sendiri, mendapatkan perlawanan dari keluarganya. Tapi begitu sampai di Habasyah, suaminya itu menurut berbagai riwayat itu justru masuk Kristiani. Jadi keluar dari Mekah kepengen menyelamatkan agamanya, tapi sampai di sana suaminya itu malah masuk Kristiani menurut berbagai riwayat. Karena itulah Ummu Habibah Romlah itu sedih sekali
Ya semoga yang seperti ini tidak terjadi. Amin ya rabbal alamin. Tapi itu terjadi, itu terjadi. Ya. Namanya siapa? Romlah. Nah, Nabi kepingin diantaranya adalah Islam ini berjalan juga baik di negeri Habasyah. Dan cita-cita Nabi itu terlaksana. Rajanya masuk Islam. Rajanya masuk Islam, An-Najasyi. Ketika Kanjeng Nabi itu datang ke mana? Madinah, hijrah. Kanjeng Nabi kirim surat kepada Najasyi. Najasyi di sana ada namanya Romlah. Sekarang sudah janda, saya kepingin menikah kepada dia. Maka yang melamar Romlah itu adalah Najasyi. Yang memberi mahar itu juga Raja Najasyi. Karena itu istrinya Kanjeng Nabi yang maharnya paling tinggi itu adalah Romlah. Kenapa? Karena yang ngasih mahar adalah Raja Najasyi. Karena itulah Raja Najasyi kemudian setelah menikahkan Nabi Muhammad dengan, jadi nikahnya itu kalau bahasa Indonesia itu LDR, apa itu ya? Cinta jarak jauh itu ya. Yang satu di Madinah, yang satu di Habasyah, menikah. Jadi menikahnya itu jarak jauh. Kalau dia itu kayak Gus Dur ya. Gus Dur itu waktu menikah dengan istrinya itu kalau nggak salah Gus Dur sedang di Eropa, mungkin di Jerman atau di Belanda. Yang mengakati itu kakeknya, namanya Mbak Bisri Sansuri. Jadi yang qabil tuh saya terima nikahnya itu bukan Gus Dur, yang qabil itu adalah kakeknya Mbak Bisri Sansuri. Maka undangan itu kasihan sama istrinya. Ya Allah, suaminya tua sekali. Padahal itu bukan sedang menerima untuk dirinya, tapi mewakili Gus Dur yang sedang berada di Eropa saat itu. Jadi beliau tidak hadir. Sama dengan nikahnya Kanjeng Nabi dengan Romlah. Itu juga Romlah berada di mana? Habasyah. Nabi Muhammad berada di. Nah, setelah menikahkan itu, Raja Najasyi kirim surat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkirim surat, kamu sudah saya nikahkan, dan ini ada beberapa hadiah untuk kamu. Yang saya ingat hadiahnya itu adalah apa ini namanya? Taj, apa itu taj itu ya? Mahkota, lalu ada sabuk, ada kaos kaki, bukan kaos, mujah namanya itu, khuf, sepatu tapi kayak kaos kaki, sepatu, yaitu yang digunakan Kanjeng Nabi untuk ngusap itu diantaranya adalah khuf yang pemberian dari siapa? Najasyi. Nah setelah itu Kanjeng Nabi kembali memberi hadiah kepada Najasyi. Tapi ketika Kanjeng Nabi memberi hadiah di tengah jalan, Nabi berkata kepada istrinya Ummu Salamah, saya sudah berkirim hadiah kepada Najasyi, tapi kayaknya Najasyi wafat. Dan betul, Najasyi wafat. Karena itu hadiahnya belum sampai ke Raja Najasyi. Lalu Kanjeng Nabi sholat ghaib. Sholat ghaib satu-satunya yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi adalah kepada Raja Najasyi. Nabi tidak pernah melakukan sholat ghaib selain kepada Raja Najasyi. Sehingga ulama kita itu khilaf sholat ghaib itu boleh apa enggak ya. Karena hanya dilakukan satu kali. Tapi kalau kita mazhab Syafi'i dan berbagai mazhab itu tetap diperbolehkan ya. Tapi itu satu-satunya sholat ghaib yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi Kanjeng Nabi itu berkirim sahabat, dikirim ke
Najasyi ke Habasyah, alhamdulillah bisa mengislamkan siapa? Rajanya. Tetapi ada juga itu yang justru masuk apa? Masuk Kristen ya. Ya. Saya kira tantangan-tantangan yang seperti ini juga luar biasa ya. Nah kemudian ya bapak-bapak ibu-ibu yang saya hormati ya, begitu Kanjeng Nabi itu punya kesempatan untuk berkirim sahabat untuk berdakwah, salah satu yang dikirim oleh Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah Mu'adz bin Jabal dan Abu Musa al-Asy'ari. Ya. Mu'adz bin Jabal dan Abu Musa al-Asy'ari dikirim ke mana? Ke Yaman. Dikirim ke Yaman. Ketika mengirim itu, Kanjeng Nabi megang kendalinya kendaraannya Mu'adz. Lalu kata salah satu ucapannya Kanjeng Nabi kepada Mu'adz, Mu'adz, kamu saya kirim ke Yaman, dan mungkin nanti kalau kamu pulang ke Madinah kamu sudah tidak lagi melihat saya, mungkin yang kamu lihat adalah kuburan saya. Makanya Mu'adz itu nangis sekali waktu itu ya, karena benar apa yang disampaikan oleh Nabi ya, Mu'adz kemudian kembali, Nabi sudah wafat. Itu berarti dikirim itu sudah di penghujung hidupnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika dikirim siapa namanya itu Mu'adz sama Abu Musa al-Asy'ari itu, pesannya Kanjeng Nabi itu penting sekali. Dawuh Kanjeng Nabi apa itu? Yassira wala tu'assira, basyira wala tunaffir. Permudah, jangan persulit. Bikin mudah, jangan membuat yang sulit. Dan itu terkenal sekali ya. Sehingga kenapa kok dipermudah, jangan dipersulit ya? Karena ya sesuatu yang sulit itu tidak banyak orang yang kuat. Itu kata ulama-ulama itu ya. Kalau mudah banyak yang kuat, tapi kalau sulit banyak yang tidak kuat. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya sulit itu kuat, itu biasanya tidak tahan lama. Kalau nggak percaya ya misalnya tahajud berapa kali gitu ya, atau membaca Quran sehari 3 juz kuat sekali, tapi selanjutnya tidak akan kuat. Kenapa? Karena berat ya. Kenapa kok dipermudah? Karena ini, karena mudah itu banyak yang senang. Kemudian kalau kemudian ada orang yang kuat terhadap yang sulit, itu biasanya tidak akan bertahan lama. Jadi pesannya Kanjeng Nabi kepada Mu'adz bin Jabal dan Abu Musa al-Asy'ari adalah yassira wala tu'assir. Permudah, jangan mempersulit. Kemudian pesannya lagi basyira wala tunaffir. Bikin orang senang dengan Islam, jangan bikin orang tidak senang dengan Islam. Contoh yang sangat terkenal itu dulunya dilakukan oleh Mu'adz sendiri. Karena Mu'adz bin Jabal itu sholat isya yang dibaca adalah surat Al-Baqarah. Itu kira-kira kalau hari ini dia laksanakan, besok sudah nggak ada lagi yang mau ke masjid. Orang menjadi tidak suka terhadap apa? Islam. Makanya risalahnya Mu'adz bin Jabal itu bikin orang itu senang kepada Islam, jangan bikin orang itu benci kepada Islam. Basyira wala tun. Saya kira ajaran kita ya ini di mana, terutama di wilayah-wilayah Eropa ini, pesannya Kanjeng Nabi kepada Mu'adz bin Jabal dan Abu Musa al-Asy'ari ketika disuruh berdakwah kemana?
wala tuwafir. Dan itu yang sering dilakukan oleh ulama-ulama kita dulu ketika zaman Wali Songo. Zaman Wali Songo itu kayaknya semuanya itu dipermudah ya. Ini sama ini Wali Songo itu. Dan itu juga yang dilakukan oleh Abu Musa al-Asy'ari dan Mu'adz. Bapak Ibu yang saya hormati ya, kalau kita tadi ada pertanyaan tentang minoritas yaitu kajian, kemudian menjaga iman, menjaga Islam itu ya, memang seperti tadi saya sampaikan, ketika sahabat Nabi itu datang ke Habasyah, ada yang plusnya. Plusnya, alhamdulillah Najasyi bisa Islam. Tapi minumnya sebagian dari sahabat Nabi justru keluar dari Islam. Potensi bergabung. Jadi kita mau punya kewajiban untuk menjaganya. Salah satunya diperlukan tokoh-tokoh yang kuat biasa, dan kita layak untuk menjadi tokoh itu dengan kapasitasnya masing-masing. Ada contoh sebenarnya itu kira-kira kayak begini ya. Ada orang datang kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Nabi ada berapa? Seorang pemuda datang kepada Kanjeng Nabi, izin Kanjeng Nabi, izin apa? Izin saya kepingin zina. Kalau seorang pemuda Kanjeng Nabi izin zina, saya tidak bayangkan. Saya tidak bayangkan. Tapi ada orang yang datang kepada begini, datang kepada Kanjeng Nabi, izin. Apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi? Yang pertama, merasionalkan, menjelaskan dengan rasional. Kata Kanjeng Nabi, kalau kamu zina, kamu itu zina sama siapa? Wanita yang kamu ajak zina itu mungkin anaknya orang, mungkin suami istrinya orang, mungkin ibunya orang. Bayangkan kalau itu terjadi pada diri kamu, kata Nabi Muhammad kepada dia, sehingga ada rasionalisasi bahwa ini tidak baik. Yang kedua yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi itu ya, dan kita layak untuk punya kekuatan ini. Apa yang dilakukan Kanjeng Nabi? Dan seperti itu Kanjeng Nabi. Dan seperti itu Kanjeng Nabi. Kata pemuda lagi, setelah dada saya dipegang oleh Kanjeng Nabi, zina saya selalu jalankan mau saya izin. Gak ada sesuatu yang saya benci melebihi zina. Makanya kalau kita itu punya kekuatan ini minimal kepada anak kita ya, itu rasanya memang sekali. Jadi kalau ada muslim di mana itu agak gimana ya, kita pegang jadinya sendiri. Kira-kira apa yang terjadi? Itu agak ada orang agak. Tapi orang yang seperti ini itu, ya, orang yang seperti ini itu diperlukan di mana? Diperlukan di mana? Ada orang baik-baik yang kalau orang-orang yang bersalah ini wajib Aisyah diwajib bukan wajib yang membohong, sehingga melihat itu memancarkan keimanan. Dan kita berharap punya aura soleh itu luar biasa. Saya juga kepingin punya ini. Kalau ada anak-anak di Indonesia nakal, saya pengen saya pegang jajahnya, terus langsung jadi orang baik. Kira-kira ini yang seperti
Ya di jalan seperti ini, tapi representasi orang-orang selatan ini luar biasa banget. Dan Nabi melakukan hijrah itu maksudnya kepada sejumlah orang. Mu'adh Jabal kepada sebagian, Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab itu orang yang paling ahli membaca Al-Quran. Kata Nabi, "Aqra'u ummati Ubay bin Ka'ab." Umatku yang paling pintar baca Al-Quran itu Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab itu pernah suatu saat datang pada Kanjeng Nabi ngaji Al-Quran. Ngaji Al-Quran yang dia baca itu beda dengan ngaji Quran yang dibaca oleh orang. Sehingga dalam hatinya itu ada pertanyaan, ini kok Quran beda-beda? Ada yang kayak dia, ada yang kayak saya. Ini gimana sih Quran itu? Namun Nabi menjelaskan bahwa Al-Quran itu diturunkan tidak dengan satu bacaan. Yang kedua tidak kenal dengan doa sabah, ada doa nasional. Nah, setelah itu Nabi juga memegang dadanya Ubay bin Ka'ab. Tidak tahu ya dadanya, namanya kasih Nabi itu kalau dipegang apa? Jadi itu kok bisa menjadikan ini luar biasa. Itu dipegang kalau Ubay bin Ka'ab. Saya tidak pernah merasakan iman yang luar biasa sebelum kami tangan menyentuh dadaku. Jadi saya kira kita butuh lingkungan yang baik menjadi yang menarik ya, agar iman kita, Islam kita bisa terjaga dengan sebaik-baiknya. Karena dulu lingkungannya agak berbeda. Kalau dulu saya waktu kecil ditanya, kamu kok rajin sholat berapa? Ya semua orang setiap pagi bangun, jadi aneh kalau nggak bangun. Rasanya aneh. Saya juga bayangkan kamu hidup di sini. Kalau saya pernah hidup di sini, itu juga yang maghribnya itu jam subuhnya jam 2, jam 2:30 berakhir. Itu gimana cara sholatnya ya? Kalimatnya itu ya butuh usaha yang luar biasa. Dan semoga kita semuanya bisa menjaga itu dengan sebaik-baiknya. Jadi bapak-bapak ibu ingin saya sampaikan tadi bahwa di dalam federasi itu semoga mereka bisa melakukan jalan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, menjadi pesan kepada sahabatnya Basyirah wa Yassirah wa Nasirah. Semoga mendapatkan cara agar Islam ini bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya, dengan mudah, dengan gampang. Ya, kemudian semoga kita mengenal orang-orang baik sehingga iman kita menjadi kuat, Islam kita menjadi kuat. Kami kita kenal dengan orang-orang baik. Semoga Allah saya dulu di pondok sholatnya rajin juga, sholat kemudian sholat kakak saya sholat sekolah itu sholat sehingga menjalankan itu. Nah dulu saya sampai di itu kalau punya kos sendiri, hidup sendiri ya lumayan berat. Tapi tidak segampang ketika kumpul dengan orang baik-baik sehingga orang baik itu saya kira itu luar biasa. Itu barangkali beberapa ibu yang saya hormati, semoga saya sampaikan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.